Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi penting yang dilengkapi dengan contoh soal dan pembahasan, dan disusun secara bertahap. Ayo kita langsung mulai. Soal nomor 1, sebuah mesin fotokopi dapat menggandakan 240 lembar dokumen dalam waktu 6 menit. Jika mesin tersebut digunakan untuk menggandakan 400 lembar dokumen, berapa menit waktu yang dibutuhkan? Oke, di sini soalnya masuk ke perbandingan senilai. Kenapa? Oke, sebelum kita bahas senilai, berbalik nilai, campuran, kita wajib tahu dulu nih. Ada O, W, dan H. Ya, kalau O itu orang, W itu waktu, H itu hasil. Nah, pada saat orang dan waktu itu masuk ke perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Nah, kemudian kalau orang dan hasil itu masuk ke perbandingan senilai. Dan waktu dan hasil itu masuk ke perbandingan senilai. Kalau ada ketiga-tiganya, berarti itu masuk ke perbandingan campuran. Nah, di soal kita ini adalah lembar dokumen dan menit. Berarti lembar dokumen itu hasil dan menit itu adalah waktu. Nah, kalau hasil dan waktu berarti dia masuk ke perbandingan senilai. Nah, itu triknya. Kalau untuk logikanya seperti ini. 240 lembar itu dihasilkan dalam waktu 6 menit. Nah, logikanya, kalau untuk dokumen 400 lembar, 400 lembar. Nah, berarti kan ini variabelnya naik ya. Dari 200 lembar menjadi 400 lembar. Pastinya waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan lembar yang lebih banyak itu adalah waktu yang lebih lama. Lebih lama artinya variabelnya juga ikut bertambah. Nah, yang satunya bertambah, satunya lagi bertambah, itu masuk ke perbandingan senilai. Nah, ada dua cara nih. Bisa pakai logika, bisa juga pakai trik yang ini, gitu ya. Nah, berarti kan ini kita cari waktunya nih. Kalau untuk senilai, langsung saja X sama dengan kita kali silang. Ini triknya. Kita kali silang, arahnya seperti ini. Dikali, kemudian yang sendirian di atas ini kita bagi. Gitu ya. Berarti 6 dikali dengan 400 dan dibagi dengan 240. Nah, jadi prinsipnya dikali silang, kemudian yang sendirian ini kita bagi. Oke, coba kita hitung. 6 dikali 400 dibagi 240. Ini bisa kita sederhanakan ya. Coret nolnya. Kemudian yang mana bisa dikali? 6 dan 24. 6 dan 24 ini sama-sama bisa dibagi dengan 6. 6 bagi 6 habis, 24 bagi 4 itu adalah 24 bagi 6 itu 4. Oke, berarti sisanya 40/4. 40/4 sama juga dengan 10. 10 menit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, itu ya triknya. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang dokter hewan memberikan dosis vitamin berdasarkan berat badan hewan. Jika seekor anjing dengan berat 40 kg, berat badannya 40 kg, membutuhkan 20 mili vitamin. Oke, yang anjing 40 butuhnya 20 mili vitamin. Maka berapa dosis yang dibutuhkan
untuk anjing dengan berat 16 kg. Nah, kita posisikan yang kilogramnya itu harus sejajar ya, atas bawah ya. Yang dicari adalah volume mili si vitaminnya. Oke, logika. Kalau 40 kg berat anjing, 20 mili cairan vitaminnya. Nah, kalau anjingnya lebih kecil nih, hanya 16 kg aja, pasti vitamin yang dibutuhkan juga lebih sedikit, gitu ya. Jadi yang variabel satunya turun, yang variabel satunya lagi juga ikut turun, itu masuk ke perbandingan senilai. Oke. Kalau untuk perbandingan senilai, kita langsung aja dikali silang. 20 dikali 16, kemudian baru dibagi dengan 40. X sama dengan 20 mililiter dikali 16 kilogram dibagi dengan 40 kilogram. Kilogram habis. Nah, dari sini adakah yang bisa disederhanakan? Ada ya. 20 dan 40 sama-sama bisa dibagi dengan 20. 20 bagi 20 habis, 40 bagi 20 itu 2. 16 dibagi dengan 2 dapatnya 8. Berarti 8 mililiter. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, ini masuk senilai. Kita lanjut. Soal nomor 3. Bingung mau nanya-nanya soal CPNS ke siapa dan gak ada temen diskusi? Sekarang di Ayo CPNS udah punya grup komunitas belajar di Telegram, namanya Circle Ayo CPNS. Di komunitas ini, kamu akan mendapatkan mini modul yang isinya mulai dari rangkuman berita, latihan soal, sampai dengan pembahasannya. Ada kuis rutin juga loh buat latihan sekaligus ngetes pemahaman kamu. Bisa juga jadi ruang diskusi tempat tukar informasi, tanya pemberkasan, sampai sharing pengalaman belajar kalian. Semua gratis, kamu tinggal punya akun Ayo CPNS udah bisa join. Yuk buruan langsung gabung grup komunitas dan jangan lupa cek deskripsi untuk link joinnya. Nah, ini kita cek dulu, dia masuk ke perbandingan senilaikah atau berbalik nilai. Diketahui 60 liter cat cukup mengecat sepertiga bagian dari 90 bangku taman. Oke, 60 liter itu bisa mengecat sepertiga bagian dari 90 bangku. Itu artinya sepertiga kalau ada dari itu kali dan dikali ke 90 bangku supaya kita bisa tahu berapa bangku gitu ya. Karena di sini sepertiga bagian. Lah itu berapa bangku? Tinggal dikali aja dengan bangkunya. 1 kali 90, 90 dibagi dengan 3, itu 30. Artinya 30 bangku saja yang bisa dicat. Oke, berarti di sini bikin 30 bangku. Kemudian, kita baca lagi. Jika terdapat 3 taman, oke ada 3 taman yang masing-masing memiliki jumlah bangku yang sama. Berarti jumlah bangkunya sama-sama 90 bangku untuk satu taman, ya. 90 bangku untuk satu taman. Karena dia di sini ada 3 taman, kita tinggal kali aja 3 dikali 90. Supaya kita tahu di 3 taman itu ada berapa bangkunya. 3 dikali 9 ya, berarti 270. Oke, 3 kali 9 itu 27, berarti 3 kali 90, 270. Tinggal kita tambah nolnya aja. Nah, kita bikinnya di mana? Di bawah 30 ini, karena sama-sama bangku. 30 bangku. Nah, ditanya nih kalau untuk 270 bangku berapa banyak cat yang dibutuhkan. Berarti yang dicari yang di sini. Coba logika. Semakin banyak bangku artinya semakin banyak cat yang dibutuhkan, ya. Jadi satu variabelnya itu naik, satunya lagi juga ikut naik.
Kalau sama-sama naik, berarti masuk ke perbandingan senilai. Oke, kalau senilai kita langsung kali silang aja. Arah perkalian silangnya, ini trik cepat ya. 60 dikali 270, kemudian dibagi dengan 30. X sama dengan 60 dikali 270 dibagi 30. Nah, ini kan angkanya besar-besar ya. Ada yang bisa disederhanakan nggak? Ada. 0 sama 0 bisa dicoret. 3 sama 27 sama-sama bisa dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 habis. 27 dibagi 3, 9. 6 dikali 9, 54. Ada nolnya di sini, berarti 540 liter satuannya ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang E, 540 liter. Oke, kita masih bahas perbandingan senilai ya. Jadi jangan lupa untuk perbandingan senilai, satunya naik, satunya lagi ikut naik. Itu berarti senilai. Oke, next. Kita lanjut soal nomor 4. Pak Rudi dapat menjahit 180 masker. Oke, masker itu adalah hasilnya. Kemudian dalam waktu 6 jam. Ini waktunya berarti ini perbandingan hasil dan waktu. Nah, balik lagi ke trik kita yang tadi di soal nomor 1. Kalau hasil dan waktu itu masuk ke perbandingan senilai. Oke, karena apa? Semakin banyak waktunya, maka yang dapat dihasilkan semakin banyak. Ya, satunya naik, satunya ikut naik. Jika ia menerima pesanan tambahan sebanyak 60 masker. Nah, tambahannya 60 masker. Berapa jam waktu yang diperlukan Pak Rudi untuk menyelesaikan semua pesanan? Nah, di sini kita lihat yang ditanya adalah waktunya. 180 masker itu 6 jam. Nah, kalau ditanya ditambah maskernya 60, berarti dari 180 ditambah 60 ya. Nah, ini 180 ditambah dengan 60, 240. Berarti 240 berapa jam? Nah, tadi masuk ke perbandingan senilai. Yang satunya variabelnya naik, yang satunya lagi juga ikut naik. Pakai cara cepat. Cara cepatnya langsung kali silang. Berarti perhatikan X-nya ya, yang di atas X, 6 langsung dikali silang ke bawah, kemudian dibagi dengan yang atas. X sama dengan 6 dikali 240 per 180. Nah, ini bisa dicoret nolnya biar angkanya nggak ratusan gitu ya. Kemudian kita bagi lagi nih. Yang mana? 6 dan 18. 6 dibagi 6 habis. 18 dibagi 6 itu 3. Oke. 24 dibagi, oh bentar. Oh ya benar ya. 24 dibagi 3 dapatnya berapa? Dapatnya 8 ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B, 8 jam. Nah, mudah banget ya soal perbandingan kalau perbandingannya itu senilai. Nah, pertanyaannya gimana kalau perbandingannya itu berbalik nilai atau perbandingan campuran, ada ketiga komponennya di dalam soal. Oke, coba kita cek di soal nomor 5. Nah, ini coba tebak. Ini masuk ke perbandingan senilaikah atau berbalik nilai? Ya. Kita bahas 6 orang tukang cat. Nah, berarti di sini ada orang. Kemudian mengecat 60 tembok. 60 tembok itu hasil dan
waktu yang dibutuhkan 30 menit, berarti ada waktu. Nah, ada orang, hasil, dan waktu. Itu masuk ke perbandingan campuran, ya. Kalau perbandingan campuran langsung ingat trik ini. Diurutkan dulu O, W, H. Nah, ini jangan kebalik. O, W, H. Jangan O, H, W atau H, O, W. Enggak ya. Harus selalu urutannya O, W, H. Nah, orangnya berapa? Yang pertama di sini dikatakan 6 orang, waktunya 30 menit, hasilnya 60 tembok. Nah, itu bikin di bawahnya. Kemudian, dikatakan lagi di soal, jika satu tukang cat ditargetkan untuk mengecat 30 tembok, berapa jam waktu yang diperlukan oleh satu tukang cat? Berarti orangnya menjadi satu, bikin di bawahnya. Orangnya menjadi satu, kemudian hasilnya 30 tembok. Nah, berapa waktunya? Berarti yang di sini yang ditanya, X kita simpulkan. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Cara perkaliannya ya, perhatikan ini trik cepatnya. 6, 30 ke 30 yang di bawah. Kemudian satunya lagi dari 1x ke atas. Nah, ini urutan cara mengerjakan dengan teknik cepatnya. Maksudnya gimana, Coach? Nah, gini ya. Jadi kita bikin aja dulu yang warna kuning, yang di garis kuning. Berarti kita bikin di sini 6 dikali 30, kemudian dikali 30 ke bawah arahnya. Oke, kemudian kita pisahkan dengan sama dengan, baru kita bikin yang garis warna hijau. 1 dikali X ini yang mau kita cari nanti, kemudian dikali dengan 60. Nah, ke sini, ke atas. Nah, kita mau cari X, fokus ke X. X sama dengan, ya ini X-nya, kita ambil dulu yang di seberang sama dengan, berarti yang seberang sama dengan yang ini, 6, 30, sama 30 ya. 6 dikali 30 dikali 30. Oke, kemudian diperkan dengan yang seruas dengan X itu sendiri. Berarti 1 dan 60. Oke, 1 dikali 60. Nah, itu trik cepatnya. Ada yang bisa disederhanakan? Jelas ada di sini ya. Yang mana bisa dicoret? 60 dibagi dengan 30 ya. 30 dibagi 30 habis, 60 bagi 30 itu 2. 2 bisa kita coret juga itu sama yang 30 di atas ya. 2 bagi 2 habis, 30 dibagi 2, 15. Nah, tinggal nih si 6 dan 15. 6 dikali dengan 15 itu dapatnya 90. Nah, satuannya apa? Karena di sini waktu satuannya menit, berarti di sini muncul satuan menit. Nah, jangan kaget. Loh, kok nggak ada gitu ya jawabannya di option, apakah kita salah menghitung? Jangan khawatir, kita cek dulu nih. Ya, kita cek dulu. Ternyata 90 itu kita rubah ke satuan jam. Ya, karena di sini optionnya dalam bentuk jam. Nah, ini semuanya jam. Nah, kira-kira 90 menit itu berapa jam? 90 menit adalah 1,5 jam. Ya, karena kan 1 jam itu 60 menit ya. 1 jam 60 menit. Berarti kalau 90 menit ya 90 dibagi 60. Dapatnya 1,5 jam. Hasilnya yang paling tepat adalah yang B. Mudah banget kan? Nah, itu dia soal yang kita bahas pada video kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar di kolom chat mau materi apa lagi yang akan dibahas. See you!